Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup 6 akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah kami susun sebelumnya dengan judul Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik, Fasilitas Umum, Media Sosial, dan Media Massa. Anggota dari grup 6 yaitu saya sendiri, Aisyah Turida Effendi, Pasca Aprianti Sitorus, Rifki Aditya Utomo, dan Naswa Anindya. Yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini mengkaji penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang mencakup fasilitas umum, media sosial, dan media massa. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terbatas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di fasilitas umum pada umumnya telah sesuai dengan kaidah kebahasaan, meskipun masih ditemukan penyimpangan seperti penggunaan bahasa asing dan kesalahan ejaan. Sedangkan pada media sosial lebih bervariasi dan banyak kreativitas pengguna yang mencerminkan pergeseran norma kebahasaan ke arah yang lebih nonformal. Sementara itu, pada media massa masih mempertahankan penggunaan bahasa baku, meskipun beberapa media digital mulai menggunakan gaya populer untuk menarik perhatian pembaca. Baik, selanjutnya ada latar belakang yang dimana bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Namun, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, penggunaan di ruang publik menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, masih banyak ditemukan dominasi bahasa asing di fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan dan transportasi publik. Di media sosial, penggunaan bahasa juga mulai bergeser ke arah non-formal dengan banyaknya campuran bahasa asing dan bahasa gaul. Sementara itu, di media massa cenderung beragam, ada yang masih menggunakan bahasa baku, namun ada pula yang mulai memakai gaya populer untuk menarik pembaca. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik masih perlu ditingkatkan. Karena itu, bagaimana pola penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ranah ruang publik, serta sejauh mana kepatuhan masyarakat terhadap aturan kebahasaan yang berlaku. Boleh di next, Kak? Di slide selanjutnya ada landasan teori dan GAP penelitian. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan bahasa yang ditemukan oleh Bernard Spolsky pada tahun 2004. Teori ini mencakup tiga komponen utama, yaitu praktik bahasa, ideologi bahasa, dan manajemen bahasa. Praktik bahasa menggambarkan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan bahasa di fasilitas umum, media sosial, dan media massa. Ideologi bahasa berkaitan dengan sikap dan pandangan masyarakat terhadap bahasa. Misalnya, anggapan bahwa istilah asing seperti diskon lebih modern daripada padanan bahasa Indonesianya. Sedangkan manajemen bahasa merujuk pada kebijakan resmi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Ketiga aspek ini digunakan untuk melihat kesenjangan antara kebijakan bahasa yang ideal dan praktik bahasa di lapangan. Berdasarkan kajian terdahulu, penelitian sebelumnya masih terbatas pada ranah tertentu. Ulfa dan rekan-rekan tahun 2023 meneliti penggunaan bahasa di universitas dan pusat perbelanjaan. Aziza dan Handayani tahun 2024 berfokus pada media sosial, dan serta Susanti dan Putri di tahun yang sama menyoroti bahasa gaul di media digital. Namun, belum ada penelitian yang mengkaji ketiga ranah tersebut secara terpadu. Karena itu, penelitian ini menghadiri pendekatan integratif dan komprehensif untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di fasilitas umum, media sosial, dan media massa. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kebahasaan Indonesia di era digital serta memperkuat kesadaran berbahasa masyarakat. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan teori yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana pola menggunakan bahasa Indonesia di berbagai ruang publik. Yang kedua,
Apa saja bentuk penyimpangan kebahasaan yang terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang ketiga, sejauh mana tingkat kepatuhan penggunaan bahasa di ruang publik terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, mengidentifikasi bentuk penyimpangan dan penyebabnya, serta mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan kebahasaan nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi kebahasaan Indonesia dan menjadi dasar bagi upaya pembinaan bahasa di era digital. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Di selanjutnya, kemudian di next dulu, Kak. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana metode yang memungkinkan kami memahami penggunaan bahasa Indonesia sebagai mana adanya, dengan alami, kontekstual, dan berkembang secara organik di ruang digital. Kami tidak mengintervensi, tidak menilai, hanya mengamati dan merekam bagaimana bahasa hidup di dunia online, serta seluruh proses yang dilakukan secara daring yang memang mencerminkan realitas komunikasi modern yang semakin berpindah ke ruang digital. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, kami berfokus pada dua hal utama. Yang pertama yaitu observasi daring, di mana kami mencatat penggunaan bahasa di berbagai platform digital. Dan yang kedua, melalui dokumentasi digital yang di mana dalam untuk mengarsipkan dan menelaah setiap temuan yang ada. Selanjutnya, kami mengumpulkan data penggunaan bahasa masing-masing mewakili dinamika yang beragam di ranah online, mulai dari fasilitas umum berbasis online, media sosial, media elektronik daring, dan platform digital relevan lainnya. Untuk memastikan ketelitian dan kedalaman analisis, kami menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana 2014. Model ini memungkinkan kami bergerak secara sistematis melalui reduksi data, penyajian data, dan akhirnya penarikan kesimpulan yang secara terukur. Intinya, penelitian ini bukan sekedar mendeskripsikan bahasa, tetapi memotret perubahan cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan juga menegosiasikan makna di era digital. Kemudian di slide selanjutnya, next. Dari hasil penelitian kami untuk penggunaan bahasa Indonesia di fasilitas umum, secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar penulisan telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh yang dapat kita lihat ialah seperti tulisan dilarang merokok, hati-hati licin, dan parkir khusus pengunjung, yang dimana sudah mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan komunikatif. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah penyimpangan, beberapa di antaranya meliputi penggunaan bahasa asing tanpa padanan yang sesuai, seperti diskon besar-besaran dan lainnya. Kemudian kesalahan kapitalisasi, misalnya pada tulisan dilarang masuk dengan kapital di tulisan dilarang, serta kesalahan penulisan kata seperti parkir di depan, yang seharusnya parkir di depan dengan dipisahkan. Penyimpangan tersebut pada dasarnya berasal dari rendahnya perhatian terhadap aturan ejaan serta adanya kecenderungan memilih istilah asing demi estetika atau daya tarik visual. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kebahasaan di ruang publik masih memerlukan peningkatan kesadaran linguistik agar bahasa Indonesia dapat digunakan dengan lebih tepat, tertib, dan setiap konteks yang ada di komunikasi publik. Kemudian di slide selanjutnya, untuk hasil penelitian dengan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, bahasa Indonesia yang digunakan di media sosial menunjukkan sifat yang sangat dinamis, kreatif, dan ekspresif. Bentuk bahasa Indonesia muncul seringkali merupakan hasil campuran antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan istilah gaul digital lainnya. Seperti dalam ungkapan lagi healing dulu biar waras, atau kerja mulu kapan liburnya. Fenomena ini menggambarkan pergeseran norma kebahasaan di mana kecepatan berkomunikasi dan kedekatan emosional lebih diutamakan dibandingkan dengan ketepatan struktur bahasa. Akibatnya, batas antara bahasa formal dan nonformal menjadi semakin kabur dan kesadaran terhadap penggunaan bahasa baku cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekedar ruang interaksi tetapi juga
arena pembentukan identitas atau dinamika baru dalam penggunaan berbahasa. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada selanjutnya, pada bagian hasil penelitian yang berfokus pada media massa, dapat kita lihat bahwa media massa masih memegang peran penting sebagai model penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Khususnya pada media berita resmi seperti Kompas, Antara, dan Tempo, penggunaan bahasa baku masih sangat dominan. Misalnya pada judul berita Presiden resmikan jembatan Pulau Balang, hubungan IKN, dan kawasan sekitar. Kalimat seperti ini menunjukkan kepatuhan terhadap kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau POEBI. Namun, di era digital saat ini, muncul tren baru di media hiburan atau portal berita daring. Banyak dari mereka mulai mengadopsi gaya bahasa yang lebih populer dan santai agar sesuai dengan karakter pembaca muda. Contohnya, bisa kita lihat pada judul seperti Nikah Muda dan 8 seleb ini punya rumah tangga harmonis. Perubahan gaya ini menunjukkan bahwa media berusaha menyelesaikan cara berkomunikasi dengan audiensnya. Meskipun begitu, tanggung jawab untuk tetap menjaga mutu bahasa Indonesia tetap harus dipertahankan. Next. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap kaidah bahasa Indonesia berbeda-beda pada setiap ranah publik. Pada fasilitas umum, sebagian besar pengguna bahasa sudah sesuai dengan kaidah POEBI, walaupun masih ada beberapa kesalahan kecil, seperti salah ejaan atau penggunaan kata yang kurang tepat. Sementara di media sosial, bahasa Indonesia mengalami pergeseran ke arah yang lebih bebas dan non-formal. Hal ini disebabkan karena sifat media sosial yang interaktif dan cenderung santai. Berbeda dengan media sosial, media massa masih relatif menjaga penggunaan bahasa baku, meskipun beberapa di antaranya mulai menyesuaikan dengan gaya populer agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik terus mengalami dinamika, namun tetap perlu diarahkan agar sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Next, Kak. Demikian hasil presentasi dari grup 6 kami. Kurang lebihnya, bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya.